Sebenarnya sih kita datang ke sini tuh niatnya silaturahmi, dan kondisinya itu adalah mencari apa sih nextnya gitu, daripada kita berbicara terus ke belakang. Zeda juga butuh hal-hal baru yang mungkin bisa mengalihkan perhatiannya Zeda untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin Ustadz Dery bisa memberi saran jalan ikhtiar apa yang lebih baik ke depannya nanti untuk Zeda sih. Itu aja sih sebenarnya niatnya datang ke sini. Ya kalau secara psikologi kita nggak bisa menilai dilihat dengan mata ya, karena kan saya juga dari tim manajemen nggak setiap hari ataupun setiap saat bareng sama Zeda. Di rumah seperti apa kita kan nggak tahu. Tapi so far sih saya dan Ustadz Dery di sini ingin mecut Zeda lagi untuk biar buru-buru move on lah seperti apa. Tapi semuanya kita balikan lagi ke Zedanya. Saya kan baru mengalami atau melalui hal berat ya. Saya tidak bisa menceritakan bagaimananya karena percuma juga, karena lukanya nggak kelihatan gitu. Intinya hantaman itu bertubi-tubi, hantaman secara seksual, hantaman secara psikis mental, hantaman secara ekonomi. Itu berkali-kali sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa ya, kurang lebih setengah tahun. Sampai saya rawat inap di yayasan kejiwaan kurang lebih 1 bulan, dan sampai saat ini masih dalam perawatan psikiater ya, masih mengalami sakit psikis ya. Jadi ya, ia berusaha untuk bangkit lah ya. Kalau dibilang sudah sembuh atau belum, penyakit psikis itu kan berbeda dengan fisik gitu. Kalau fisik mungkin pulihnya dalam hitungan hari, minggu. Kalau psikis itu kan menahun, bahkan bisa seumur hidup. Bahkan mungkin luka ini saya bawa sampai di liang lahat masih teringat gitu, karena saking kerasnya hantaman secara mental atau psikis. Iya, kalau dari Ustadz Dery tadi memberikan nasihat memaafkan gitu ya. Saya kadang juga bingung gitu, memaafkan yang minta maaf nggak ada gitu loh. Sampai detik ini tuh saya memaafkan siapa, yang meminta maaf aja nggak ada. Itikat baik sampai detik ini tuh nggak ada gitu. Dan Ustadz Dery ini ya salah satu contoh penceramah yang seharusnya dijadikan panutan ya. Ceramahnya tuh selalu mengajak orang tuh untuk taat kepada Allah begitu ya. Tawaduknya Masya Allah ya, kenapa saya mendatangi beliau. Jadi jangan sampai seperti oknum tersebut, ceramahnya hanya menyombongkan nasabnya saja ya, tapi memperlakukan seorang wanita, apalagi seorang istri, no gitu. Jadi edukasi juga buat yang lain supaya oknum-oknum seperti ini tuh nggak ada. Dan mungkin kalau dibilang move on dan segala macam, seperti kata Ustadz Dery tadi, kalau ada yang minta maaf ya siapa sih yang tidak memaafkan. Cuman masalahnya nggak ada yang minta maaf Ustadz, itu pertama. Terus kedua, sampai detik ini masih dalam perawatan, ini tanggung jawab dia tuh seperti apa gitu loh. Sampai detik ini saya masih dalam perawatan, dan materi udah habis-habisan, tenaga, pikiran, mental udah habis-habisan. Dan itu yang keluarga saya kejar, pertanggungjawabannya bagaimana. Karena itikat baik aja nggak ada. Jadi gitu sih. Masalah oknum ini ya, saya tuh selalu mual muntah. Jadi sebelum ketemu Ustadz Dery ini saya mempersiapkan mental dulu untuk ngebahas dia ya. Jadi saya harus konsumsi obat dulu, baru saya bisa kuat secara mental sampai di titik itu, sampai sekarang gitu. Mungkin orang melihat saya baik-baik aja karena memang nggak terlihat gitu. Tapi ya kalau dianalogikan ini udah babak belur. Ibaratnya kalau secara fisik tuh udah berdarah-darah tapi nggak kelihatan. Air mata tuh mungkin kalau nggak bening warnanya, kalau merah mungkin orang baru akan ngeh gitu. Oh ternyata sakitnya luar biasa ya. Tapi karena air mata yang menetes itu tidak berwarna, jadi mungkin orang melihatnya tuh ya sekedarnya aja gitu, nggak terlalu berat. Padahal hantaman mental ini berat sekali buat saya. Ya. Masih dalam proses perawatan ya, masih dalam perawatan psikiater. Apa yang saya dapatkan, insight apa yang saya dapatkan dari Ustadz Dery itu pastinya apa ya, saya harus kuat ya, saya harus bertahan
dengan langkah yang saya ambil, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan Ustadz Dery sudah menguatkan, saya hanya ingin jangan sampai ada korban-korban lagi. Sudah cukup berhenti di saya. Jangan sampai oknum seperti ini merendahkan harkat martabat wanita. Dan yang saya dapat insight kedua dari Ustadz Dery adalah ternyata doa saya tembus ke langit. Saya berdoa dari dulu sama Allah, ya Allah, tunjukkan keadilan-Mu, tunjukkan mana yang hak, mana yang batil di hadapan banyak orang. Dan sekarang di hadapan jutaan banyak orang, Allah tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Doa saya sebagai istri tembus ke langit. Itu insight yang saya dapat dari Ustadz Dery, bahwa doa orang yang terzolimi itu tidak ada tabir. Dan betul apa yang dikatakan Ustadz Dery. Hanya sekarang bagaimana caranya saya bisa bertahan, saya bisa survive. Dan kalau tadi Ustadz Dery nanya, apa alasannya berpisah segala macam, itu ranah pribadi ya. Yang pasti alasan dia membuang saya bukan karena kembali ke yang pertama, tapi karena ada korban baru. Dan yang baru itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang membuat saya marah. Ada. Sudah tayang di televisi sepertinya ya. Dicek saja. Saya kemarin juga kaget, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma nonton di televisi. Ternyata setelah saya ada lagi korban yang baru. Nah, inilah kenapa saya speak up. Saya speak up bukan berarti mengumbar aib atau apapun itu, tapi saya hanya ingin ini jadi lahan dakwah saya ya Ustadz ya, agar oknum seperti ini tidak lagi menindas kaum perempuan. Tidak ada lagi korban-korban lain, cukup berhenti di saya. Itulah tujuan saya untuk speak up. Saya kurang tahu ya, saya cuma nonton di TV sepintas gitu, saya shock, saya kaget. Ternyata belum jera juga gitu. Itu yang makin menguatkan saya untuk melanjutkan ini secara hukum. Wallahu alam. Apa kata Allah saja nanti, gitu. Dan kalau ditanya tadi, Ustadz Dery tadi sempat nanya, kenapa Zeda mau sama dia, gitu kan? Kalau saya sih, pertama, jelas saya mau dengan dia karena untuk menjaga kesucian diri, untuk menjaga marwah saya sebagai perempuan. Bagaimana caranya ya dengan menikah, itu pertama. Kedua, tujuannya adalah agar saya bisa dididik ke agama yang lebih baik, ya, karena saya melihat dia berdakwah, berceramah kemana-mana. Yang saya incar dari dia itu adalah ilmu agamanya. Karena saya dalam proses hijrah. Ini saksi saya, manajer saya tahu bagaimana proses hijrah saya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya mau menerima dia? Karena anak saya perempuan butuh figur ayah. Itulah alasan saya menerima dia. Dan yang keempat, alasan terakhir adalah saya mempertahankan hubungan dengan dia dulu, karena saya berpikir dia pahamlah ilmu poligami. Orang tua saya tidak mungkin mengizinkan saya begitu saja dipoligami. Orang tua saya masih mampu menafkahi saya. Kenapa orang tua saya mengizinkan? Ya karena orang tua saya menganggap dia tahu ilmu agama. Tapi ternyata ini pelajaran juga buat kaum perempuan di luar sana. Ternyata penampilan itu tidak menjamin semuanya. Jadi belajar mengambil hikmah dari apa yang saya alami. Iya, tadi saya juga sempat nanya sama Ustadz Dery ya, terkait dengan posisi istri pertama, kedua, ketiga. Ustadz Dery juga tadi memberikan tauziahnya, kenapa, ada apa, Bunda Aisyah juga istri ketiga Rasulullah, apa yang salah begitu. Yang salah bukan Islamnya, bukan poligaminya, tapi oknumnya, seperti Ustadz Dery bilang tadi. Oh ya, anak saya beberapa kali tuh sempat berkomunikasi dengan dia ya, dalam arti dia mengeluhkan, kenapa mama diperlakukan seperti ini, apa salah mama, mama kan istri babah, kalau manggilkan babah gitu. Justru dia anak masih di bawah umur ya, masih 12 tahun, justru mendapatkan kata-kata yang kurang pantas, kamu kurang ajar lah. Nah itu satu PR lagi, saya belum pulih menyembuhkan diri saya harus memulihkan anak saya. Itu saya harus membawa dia ke psikolog berkali-kali karena dia secara mental juga hancur. Dari kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Saya berharap dengan
saya menikah dengan dia, dia bisa memberikan kasih sayang untuk anak saya. Tidak usahlah pada saya, tapi untuk anak saya, membimbing kami ke agama yang lebih baik. Tapi justru kata-kata yang menyakitkan ya, yang menghantam mental anak saya sampai dirawat ke psikolog. Ya, dari kata-kata yang menghantam mental itu kan sudah termasuk tindakan abusive secara psikis ya. Alhamdulillah ya. Tadi saya jawab dulu pertanyaan sebelumnya, bulian apa netizen. Ya begini ya, saya sebelum melangkah, ini kan ibaratnya saya berperang ya. Perang melawan penindasan terhadap perempuan. Perang mencari keadilan. Resikonya berperang, itu pasti kita akan dapat sabetan pedang. Dan sabetan pedang yang sudah saya rasakan ya, fitnah ya, komentar dari publik segala macam, itu sudah resiko dan saya tidak terlalu memperdulikan ya. Seperti apa kata Ustadz Dery, apa yang salah Bunda Aisyah, istri ketiga Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan Allah dalam hadis ya, dalam sumber-sumber sejarah Islam. Jadi ya, pegangan saya sekarang cuma dua sih, Al-Quran dan juga hadis sunnah. Saya tidak peduli dengan apa kata orang. Berarti kalau mereka menghujat, menghina, berarti mereka sayang dengan saya. Kenapa saya bilang begitu? Bayangkan ya, orang sudah benci tapi masih perhatian sama kita. Berarti kan dia sayang sama saya. Dia benci sama saya, tapi saya masih diperhatikan. Masya Allah kan? Ya, kita doakan saja supaya mereka tidak mengalami apa yang saya alami dan diberikan hidayah oleh Allah. Kalau secara mental menghantam atau tidak sudah pasti, tapi ya itu resiko ya. Saya berperang itu tadi, sabetan pedang pasti ada. Ada Ustadz Dery yang menguatkan, ada manajer yang menguatkan juga. Untuk kasusnya alhamdulillah yang awalnya ditertawakan oleh pihak sana ya, tidak ada etikat baik, malah menghina saya, gila lah, sakit jiwa, tidak mungkin diproses. Dengan pertolongan Allah ya, alhamdulillah sudah diproses ya oleh pihak Polres Metro Bekasi. Sekarang sudah dalam proses penyelidikan ya. Kemarin saya sudah dimintai keterangan, sudah diperiksa, dan beberapa saksi keluarga saya, orang tua saya, saksi pernikahan, saksi yang mendengar adanya tindakan tersebut juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Cuman apakah pihak dia sudah dipanggil atau belum, coba di follow up aja deh ke Polres Metro Bekasi, itu saya kurang tahu. Untuk saat ini yang saya tahu masih pemeriksaan saksi-saksi ya. Mungkin nanti teman-teman media bisa tanya langsung ke Polres Metro Bekasinya, apakah terlapor sudah dipanggil atau belum ya. Ada dari keluarga saya, ada dari keluarga saya, ada dari pihak-pihak yang mendengar, melihat. Ya pokoknya intinya sampai detik ini saya belum diceraikan sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Rasulullah ya. Bercerai yang beradab itu seperti apa sih? Seharusnya kan dia tahu begitu. Bercerai yang beradab itu bagaimana, saya tidak perlu menjelaskan lah. Dia kan sukanya ceramah di mana-mana ya. Saya kan fakir ilmu agama, pasti dia sudah tahu. Intinya sampai detik ini belum diceraikan secara beradab. Saya cuma minta diceraikan secara beradab, sesuai perintah Habib Rizik yang memediasi masalah kami. Ya, ceraikan saya di atas materai, supaya saya tidak dapat fitnah. Tapi sampai detik ini itu belum dilakukan. Itu yang saya sesalkan. Sudah tidak mengakui saya sebagai istri, menceraikan saya saja di atas materai nggak mau. Itu gimana? Dan itu perintah dari seorang imam besar, tidak dijalankan.